Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puji Astuti Ibrahim MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahan Konstruksi Teknik Kimia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhan dengan NIM 210300818. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS. Langsung saja. Pada soal nomor pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan kristal logam. Berdasarkan sumber yang saya baca, kristal adalah bahan padat yang atom-atomnya tersusun dalam satu pola yang berulang dalam 3 dimensi, yang juga disebut sebagai padatan kristalin atau kristalin solid. Susunan atom-atom yang beraturan tersebut disebut struktur kristal. Keteraturan atau kekristalan suatu struktur tidak dapat dijumpai pada gas atau cairan. Logam adalah material yang biasanya keras, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Struktur kristal logam terbentuk oleh susunan atom logam yang teratur dan berulang dalam sebuah kisi kristal. Dalam kristal logam, atom-atom logam tersusun dalam pola yang teratur dan saling terikat satu sama lain melalui ikatan logam. Kristal logam memiliki beberapa sifat khas seperti kekerasan, kekilauan, dan konduktivitas listrik termal yang baik. Kekerasan logam dapat bervariasi tergantung pada jenis logamnya. Logam umumnya dapat ditempa dan diregangkan dengan mudah karena adanya elektron valensi yang membuat atom-atom logam mudah bergerak dalam kristal. Jadi yang dimaksud dengan kristal logam itu mengacu pada struktur kristal yang terbentuk oleh logam. Selanjutnya pada soal nomor 2, yaitu sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kristal. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kristal yaitu yang pertama ada hukum ketetapan sudut antara muka kristal, yang kedua ada hukum perbandingan indeks, yang ketiga ada hukum simetri, yang keempat ada hukum Bragg, yang kelima ada hukum geometri dan prinsip dasar kristal, yang terakhir ada hukum ketiga termodinamika. Jadi ciri khas kristal itu bersifat anisotropik dan memenuhi 3 hukum, yaitu hukum ketetapan sudut antar muka kristal, hukum perbandingan indeks, dan hukum simetri. Untuk hukum ketetapan sudut antar muka kristal, Niels Stensen pada tahun 1669, sudut antara bidang-bidang tertentu pada suatu jenis kristal selalu konstan. Pada beberapa pengaruh tertentu, muka yang berbeda tumbuh dengan laju yang berbeda dan menghasilkan banyak bentuk. Sebagai contoh, jika NaCl dikristalkan dari larutan yang lewat jenuh, ia dapat menghasilkan kristal kubus. Namun bila urea ditambahkan sebagai pengotor, akan menghasilkan kristal oktahedral seperti gambar tersebut. Oke, untuk hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan indeks atau hukum perbandingan perpotongan. Menurut Hui, pada tahun 1784, perpotongan bidang kristal terhadap sumbu kristal akan selalu menunjukkan perbandingan parameter yang simpel dan tetap. Cara menentukan indeks sebenarnya dapat dilihat pada tahapan-tahapan berikut. Yang pertama itu tuliskan perpotongan intercept bidang pada sumbu sebagai kelipatan dari A, B, C, misalkan MA, NB, dan BC. Nilai MNP disebut index phase. Yang kedua, tuliskan kebalikan resiprokal dari L, M, dan N. Yang ketiga, hapus fraksi dan tentukan 3 bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama sehingga didapatkan nilai H, K, dan L. Yang keempat, indeks Miller bidang adalah HKL. Jika salah satu dari HKL negatif, maka indeks bidang tersebut ditulis tanda di atas indeks tersebut. Misal HKL artinya H bertanda negatif. Selanjutnya itu ada hukum Bragg. Hukum Bragg adalah hukum yang berkaitan dengan difraksi sinar X pada kristal. Hukum ini menjelaskan hubungan antara sudut difraksi, panjang gelombang sinar X, dan jarak antara bidang kristal. Hukum Bragg digunakan untuk menganalisis struktur kristal dan mempelajari sifat-sifat kristal. Selanjutnya ada hukum geometri dan prinsip dasar kristal. Adalah hukum yang berkaitan dengan geometri dan prinsip dasar kristal. Hukum ini mencakup sistem koordinat, persamaan bidang, sistem koordinat resiprok, perbandingan aksial, zona, dan sumbu. Dan yang terakhir ada hukum 3 termodinamika, adalah hukum yang berkaitan dengan entropi kristal pada suhu mendekati nol mutlak.
Hukum ini menyatakan bahwa entropi kristal sempurna akan mencapai 0 pada suhu mutlak 0 dan entropi semua zat akan mencapai 0 jika kristal memiliki keadaan dasar dengan hanya satu konfigurasi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 itu jelaskan perbedaan struktur kristal SC, BCC, dan FCC serta tunjukkan manakah yang dimaksud dengan unit cell dan kisi kristal. Struktur kubus sederhana atau simple cubic merupakan struktur kristal yang memiliki atom di setiap sudutnya, di mana atom-atom tersebut saling bersentuhan di setiap sudutnya. Struktur kubus sederhana ini hanya memiliki satu titik kisi, sehingga disebut sebagai sel primitif. Struktur kubus sederhana ini atau simple cubic memiliki bilangan koordinasi n sama dengan 6 atau jumlah tetangga terdekatnya. Jika kita mengambil salah satu atom pada satu sudut sebagai pusatnya, maka teramati bahwa atom tersebut mempunyai 6 tetangga terdekat. Atom-atom yang berada di setiap sudut kubus terpotong sehingga hanya 1/8 bagian yang dimiliki oleh sel. Dengan begini, maka jumlah total atom dalam satu sel satuan akan menjadi 1/8 dikali 8 dan menjadi satu atom. Jadi untuk struktur kubus sederhana ini hanya memiliki atau ditempati oleh satu atom. Selanjutnya itu ada BCC. Dari gambar tersebut menunjukkan sel satuan dari BCC dan contoh logam yang mempunyai struktur kristal BCC antara lain Fe, Cr, Li, Mo, W, V. Dari gambar atomic set unit cell terlihat bahwa atom pusat dikelilingi oleh 8 atom terdekat dan dikatakan mempunyai bilangan koordinasi 8. Dari gambar isolated unit cell terlihat bahwa ada satu atom utuh terletak di tengah sel satuan dan 1/8 atom terdapat pada tiap-tiap sudut sel satuan sehingga dalam satu sel satuan BCC terdapat 2 atom. Berdasarkan gambar di bawah, dapat ditentukan jari-jari atomnya dengan menggunakan formula 3A sama dengan 4R atau 34Ra. Dari gambar hard sphere unit cell di mana sel satuan BCC digambarkan sebagai bola, faktor penumpukan atom atau atomic vacuum factor dapat dihitung dengan formula volume sel satuan volume atom-atom dalam sel satuan atau APF. Dari hasil perhitungan diperoleh harga APF untuk sel satuan BCC adalah 68%. Artinya 68% dari volume sel satuan BCC tersebut ditempati oleh atom-atom dan sisanya sebesar material teknik bab 3 struktur kristal 32% merupakan tempat kosong. Jadi struktur kristal BCC bukan merupakan struktur yang padat. Baik, selanjutnya pada gambar FCC tersebut menunjukkan sel satuan dari FCC dari contoh logam yang mempunyai struktur kristal FCC antara lain Fe, Al, Cu, Ni, Pb. Dari gambar di bawah tersebut bahwa sel satuan FCC terdiri dari satu titik kletis pada setiap sudut dan satu titik kletis pada setiap sisi kubus. Setiap atom pada struktur kristal FCC dikelilingi oleh 12 atom, jadi bilangan koordinasinya adalah 12. Dari gambar di bawah hard sphere unit cell terlihat bahwa atom-atom dalam struktur kristal FCC tersusun dalam kondisi yang cukup padat. Ini terbukti dengan tingginya harga APF dari sel satuan FCC yaitu 74% dibandingkan dengan APF sel satuan BCC. Sel satuan FCC mempunyai 8 kali 1/8 pada sudut kubus, tambah 6 kali setengah pada pusat sisi kubus, 4 atom per sel satuan. Hubungan antara panjang sisi kubus A dengan jari-jari R dapat ditentukan dengan menggunakan formula tersebut. Unit cell adalah bagian terkecil dari struktur kristal yang dapat diulang secara periodik untuk membentuk seluruh struktur kristal. Unit cell berfungsi sebagai bata dasar yang menggambarkan pola pengulangan atom dalam kisi kristal. Dalam struktur kristal SC, BCC, dan FCC, unit cell adalah kubus dengan panjang sisi yang berbeda-beda. Kisi kristal adalah susunan 3 dimensi dari unit cell yang menggambarkan pola pengulangan atom dalam struktur kristal. Kisi kristal terdiri dari titik-titik kisi yang mewakili posisi atom dalam struktur kristal. Dalam struktur kristal SC, BCC, FCC, kisi kristal terdiri dari titik-titik kisi yang mewakili posisi atom dalam unit sel kubus. Dengan demikian, perbedaan antara struktur kristal SC,
BCC dan FCC terletak pada susunan atom dalam unit sel dan kisi kristal. Struktur SC memiliki satu atom di setiap sudut kubus. BCC memiliki satu atom di setiap sudut kubus dan satu atom di tengah kubus, sedangkan FCC memiliki satu atom di setiap sudut kubus dan satu atom di setiap permukaan atau sisi kubus. Untuk soal selanjutnya yaitu gambarkan dan jelaskan pembentukan diagram fasa antara temperatur dan komposisi unsur yang diplot untuk mengetahui perubahan fasa yang terjadi. Jadi pada diagram fasa yang telah saya gambarkan tersebut, diagram fasa tersebut menjelaskan hubungan antara komposisi paduan PB dengan SN terhadap perubahan temperatur baik didinginkan atau dipanaskan. Pada sumbu X menunjukkan jumlah persentase antara PB dan SN, sedangkan sumbu Y menunjukkan temperatur. Dari diagram fasa tersebut didapatkan beberapa informasi yang dapat diambil pada suhu 200 Celcius dengan komposisi berat PB 90% dan berat SN 10%. Fasa yang terbentuk adalah padatan A pada suhu 200 derajat Celcius dengan komposisi berat PB 60% dan berat SN 40%. Fasa yang terbentuk adalah padatan A plus liquid pada suhu 250 Celcius dengan komposisi berat PB 40% dan berat SN 60%. Fasa yang terbentuk adalah liquid pada suhu 175 derajat Celcius dengan komposisi berat PB 20% dan berat SN 80%. Fasa yang terbentuk adalah liquid plus padatan B pada suhu 200 Celcius dengan komposisi berat PB 2% dan berat SN 98%. Fasa yang terbentuk adalah padatan B pada suhu 150 derajat Celcius dengan komposisi berat PB 80% dan berat SN 20%. Fasa yang terbentuk adalah padatan A plus padatan B. Hal tersebut mengindikasi dengan bertambahnya temperatur menyebabkan perubahan fasa pada suatu material. Dapat dilihat bahwa padatan A merupakan komposisi dari PB yang mendominasi dan padatan B merupakan komposisi dari SN yang mendominasi. Pada diagram fasa terlihat salah satunya dapat ditunjukkan ketika persentase komposisi berat PB 80% min 100% dan komposisi berat SN 0% per 20 dan komposisi berat SN dari 0% ke 20% dengan diberikan perlakuan temperatur kira-kira antara 25 derajat Celcius sampai 330 derajat Celcius. Fasa yang terbentuk adalah padatan A yang merupakan komposisi dari PB yang mendominasi dan informasi lainnya dapat digali lagi dari diagram fasa tersebut. Selain itu juga pada paduan biner seperti diagram fase PB, SN ada komposisi paduan spesifik yang dikenal sebagai eutectic composition, di mana proses pendinginan atau solidifikasi terjadi pada temperatur terendah dibandingkan komposisi lainnya. Temperatur rendah tersebut berkaitan dengan temperatur terendah di mana masih terdapat fase cair ketika didinginkan dengan lambat. Temperatur tersebut bisa disebut temperatur eutectic. Pada paduan PB, SN tersebut titik eutectic pada komposisi 61,9%, SN 38,9%, dan PB temperatur 183 derajat Celcius. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 5. Jenis baja apa yang sering digunakan di dunia migas dan petrokimia dan jelaskan alasannya mengapa jenis tersebut diaplikasikan pada alat-alat tersebut. Di dunia migas dan petrokimia, jenis baja yang sering digunakan adalah baja tahan karat. Baja tahan karat diaplikasikan pada alat-alat di industri migas dan petrokimia karena sifatnya yang tahan terhadap korosi dan reaksi kimia yang keras. Hal ini membuatnya cocok untuk lingkungan yang mengandung bahan kimia agresif dan suhu tinggi. Baja tahan karat ini memiliki ketahanan terhadap korosi yang tinggi karena adanya kandungan kromium yang membentuk lapisan oksida yang melindungi permukaan baja dari korosi. Selain itu, baja tahan karat juga memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi, membuatnya cocok untuk aplikasi di industri migas dan petrokimia yang seringkali beroperasi pada suhu tinggi. Selanjutnya itu ada molybdenum steel, dapat membantu meningkatkan
ketangguhan pada baja, ketahanan korosi, dan kemampuan las. Hal tersebut membuatnya ideal untuk digunakan pada baja struktural. Inilah kenapa tipe baja ini banyak diaplikasikan pada lingkungan laut, pipa minyak, dan gas juga memakai logam molybdenum steel. Dan selanjutnya itu ada tungsten steel, dikenal juga sebagai wolfram. Pada dasarnya merupakan jenis logam perak kusam dengan titik lelah tertinggi di antara seluruh jenis logam. Sifatnya yang paling menonjol dari tipe baja ini adalah kemampuannya terhadap suhu tinggi dan tingkat kekuatannya yang tinggi. Selanjutnya adalah tool steel, termasuk jenis-jenis baja yang memproduksi beragam mesin perkakas dengan proses tempering, penambahan panas tinggi, proses pendinginan cepat, dan pemanasan kembali membuat tool steel tahan panas dan sangat keras. Biasanya mereka dipakai di lingkungan yang sangat abrasif. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.